firman Tuhan. Bagi yang siap untuk menyambut firman Tuhan, boleh katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali lagi dengan saya, Robert, dan juga seluruh tim. Terima kasih kalau hari ini kita masih semangat, saudara. Saya percaya ada berkat Tuhan yang baru dalam hidup saudara setiap harinya. Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki bulan November. Ya, walaupun ini baru minggu pertama, saudara sekalian. Tapi kita yakin bahwa dalam bulan-bulan ini ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, sudah kita ketahui bahwa penurunan alert GCQ ini dari ketiga ke dua, saudara. Sehingga kemarin kita sudah sempat ke mall, ya. Ternyata nggak cuma kita, saudara, anak-anak sudah boleh ke mall. Ya, ramai sekali mall kemarin, saudara sekalian. Ya, jadi anak-anak sudah boleh keluar, baik itu yang baik, baik itu yang kecil. Jadi mereka kelihatannya euforia nih, saudara. Ya, lagi euforia. Semoga kita doakan, semoga ini akan meningkat terus, saudara, dan semoga COVID-nya malah menurun terus. Ya, semoga alertnya ini akan jadi alert 1 dan makin banyak orang yang boleh beraktivitas dan kita kembali kehidupan bisa normal. Yang perlu kita jaga adalah jangan sampai terjadi gelombang ketiga, saudara. Ya, tetap prokes harus dijaga. Ya, bagi yang mungkin mau keluar, tetap harus cuci tangan. Jangan lupa, saudara, jaga jarak. Ya, itu penting sekali. Ya, bagaimanapun, ya negara-negara yang sudah terbebas hari ini, saudara sekalian, seperti China, mereka pun terus menjaga itu, saudara sekalian. Ya, jadi kita harapkan, ya, semoga Filipina ini pun menjadi kembali normal, saudara sekalian. Haleluya. Ya, jadi saudara, hari ini kita banyak bicara mengenai suatu topik yang baru, yaitu kehidupan yang melayani, saudara sekalian. Walaupun mungkin beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, saudara, kita sudah bicara banyak mengenai hidup yang melayani, tetapi ini topik khusus untuk hidup yang melayani. Hari ini kita mau bicara satu hal yang penting, saudara. Sebelum kita melayani, kita harus tahu talenta apa yang kita miliki, saudara sekalian. Dan ketika kita sudah tahu talenta apa yang kita miliki, kita harus bangkitkan talenta itu. Jadi jangan disimpan, saudara sekalian. Setiap dari orang diciptakan Tuhan dengan talenta yang unik. Percaya tidak, saudara sekalian? Walaupun kita seorang ibu rumah tangga, walaupun kita mungkin masih anak-anak yang sekolah, saudara, semua dipakai Tuhan dengan karunia yang unik. Dengan talenta yang unik, saudara sekalian. Oleh karena itu, saya katakan di tempat ini, kita boleh percaya, saudara sekalian, bahwa Tuhan memiliki blueprint. Tuhan memiliki rencana yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu kita mau bicara banyak hari ini mengenai membangkitkan talenta, saudara. Mari kita baca sama-sama, saudara sekalian. Lukas 5 ayat 1-11, saudara. Lukas 5 ayat 1-11, saya juga coba buka, saudara. Lukas 5 ayat 1-11. Boleh ditandai di Alkitab saudara. Ya. Ayat 1-11. Sudah ketemu, saudara? Bentar ya, saya mau bukakan dulu. Ternyata ketutup, saudara. Oke. Sudah ada. Ya. Oke. Saya share kepada saudara. Lukas 5 ayat 1-11. Oke, saudara, ya, boleh dicatat, ditandai di Alkitab saudara. Kita baca bersama-sama ya, saudara. Perikopnya apa, saudara? Penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi hari ini kita mau bicara bagaimana kita bisa membangkitkan talenta kita, memaksimalkan talenta kita, saudara. Yang mungkin saat ini mungkin saudara belum tahu, ya, talenta saya apa sih sebenarnya. Nah, hari ini kita mau bicara itu, saudara. Bagaimana kita bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, Lukas 5 ayat 1-11 dikatakan demikian, saudara. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedangkan orang banyak mengerumuni dia sedang mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala-jalanya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh lebih dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan."
Simon menjawab, "Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata si Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia." Sampai 10 ya saudara. Ya. Jadi di sini dikatakan jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Saudara sekalian, kalau kita melihat cerita ini saudara, ya, kita sangat jelas sekali saudara bahwa Tuhan itu tidak serta-merta ya atau dengan tiba-tiba saudara datang kepada perahu Simon, dan tidak dengan tiba-tiba Simon pada malam waktunya tidak menangkap ikan saudara. Semua ini dalam planningnya Tuhan, dalam blueprintnya Tuhan. Ya, bagaimana dia bisa pilih perahu Simon, bagaimana Simon pada saat itu tidak menangkap ikan sama sekali, dan Tuhan Yesus ingin menunjukkan satu mujizat kepada mereka bahwa dia adalah Allah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, tanpa mujizat, mungkin Simon dan yang lain belum percaya, saudara. Mungkin saat ini kita sudah banyak mendengar mujizat. Tapi pada waktu itu, saudara, Yesus harus menunjukkan satu mujizat bahwa itu tandanya dia dari Tuhan. Itu tandanya adalah tidak ada manusia seperti dia yang bisa melakukan itu selain Tuhan. Perlu ada mujizat, saudara sekalian, pada zaman dahulu. Tapi sekarang mungkin saudara sekalian tidak bisa melihat mujizat seperti itu. Karena masa-masa ini mungkin bukan waktunya lagi melihat mujizat, karena mujizat itu sudah disaksikan begitu banyak orang, dan kita sudah mendengar ceritanya, dan banyak orang telah menjadi percaya karena mendengar mujizat, karena mendengar pemberitaan firman itu, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara, ya, pada waktu itu Tuhan sudah planningkan sebegitu rupa. Nah, saudara bayangkan tadi dikatakan dari penjala ikan menjadi penjala manusia, ya. Sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, sekarang saudara sekalian, mungkinkah Petrus berpikir bahwa dia akan menjadi penjala manusia? Menjala manusia aja dia nggak pernah tahu apa arti itu, saudara sekalian. Apa itu maksudnya menjala manusia? Karena orang Yahudi pada zaman itu, saudara sekalian, mereka belum mendapatkan lagi, saudara, nubuatan selama hampir 400 tahun. Setelah Nabi Meliaki yang terakhir, kalau saudara baca di Alkitab, sampai Yohanes Pembaptis keluar, saudara sekalian, mereka nggak dapat lagi nubuatan-nubuatan. Jadi saudara, mereka menjalankan ritual agamanya itu secara normal, secara biasa. Jadi nggak ada hal yang aneh-aneh. Jadi dia melakukan ibadah di sinagog, dia melakukan membacakan kitab-kitab Taurat, Musa, just that's it, saudara. Nggak ada kepikiran bagaimana menjala manusia. Nggak ada kepikiran, aduh aku harus dipanggil Tuhan menyebarkan Injil. Nggak ada kepikiran itu, saudara sekalian. Bahkan mereka yang sudah sukses mungkin seperti Yohanes dan juga Yakobus, saudara. Mereka dari keluarga yang terpandang, dari keluarga yang kaya, saudara sekalian. Kenapa saya katakan demikian? Di Alkitab tertulis bahwa banyak orang upahan dari bapaknya. Bahkan dia bisa masuk sampai ke rumah imam besar, saudara sekalian. Berarti ada bisnis yang dilakukan Yohanes dan Yakobus atau bapak mereka Zebedeus kepada imam besar. Dan ini saudara sudah jelas bahwa pada saat itu bukan semuanya orang miskin. Mungkin Petrus, saudara sekalian, jadi nelayan. Tapi kalau kita lihat ke Israel, saudara, rumah Petrus salah satu rumah yang besar di Kapernaum. Jadi artinya apa, saudara? Bahwa Petrus itu bukan orang yang benar-benar miskin sekali, saudara. Dia mungkin menjadi golongan menengah. Dan Yakobus dan Zebedeus mungkin golongan orang kaya pada zaman itu, saudara sekalian. Paulus orang yang terpandang, dan saya percaya saudara sekalian, ketika jadi orang terpandang pada zaman Yahudi, bukan orang yang biasa-biasa. Itu artinya apa, saudara? Kita melihat bahwa banyak orang yang sudah hebat, banyak orang yang sudah sukses, mau diapakan lagi oleh Tuhan? Katanya sudah mentok nih potensinya, sudah mentok talentanya, sudah mencapai apa yang Tuhan inginkan. No, saudara. Di sini dikatakan, ya, kamu yang dulunya ada penjala ikan, sekarang akan menjadi penjala manusia. Mereka nggak ngerti apa maksudnya, saudara. Nah, inilah yang saya mau bicarakan pada pagi hari ini. Bahwa kita jangan berpikir bahwa kita sudah maksimal dalam hidup kita. Kita mungkin sudah mencapai apa yang kita inginkan. Kita sudah punya rumah yang bagus. Kita sudah punya mobil. Kita sudah punya keluarga. That's it. Pemikiran kita ini sudah cukup. Kita sudah mencapai apa yang kita impikan, apa yang kita rindukan. Tapi saudara, kita harus berpikir apakah kita sudah mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, saudara,
Ya, banyak orang tidak bisa memaksimalkan talentanya, bahkan mereka nggak tahu talentanya. Kenapa, saudara? Pertama, karena kemalasan dan banyak alasan, saudara. Betul nggak, saudara? Kita evaluasi. Saya pun pernah malas. Saya pun pernah banyak alasan. Ketika saya malas, ketika saya banyak alasan, saya nggak bisa mencapai potensi saya. Saya nggak bisa mencapai apa yang mungkin saya ditargetkan dalam hidup saya. Saudara, di Amsal dikatakan apa? Kalau seorang yang malas, lihatlah kepada seekor semut, kepada gerombolan semut yang tanpa pemimpin, mereka rajin mengumpulkan makanannya pada musim panas. Supaya mereka tidak kekurangan makan, saudara sekalian. Mereka nggak disuruh, mereka nggak dapat, tapi mereka rajin. Mereka terus mengumpulkan makanan pada musim panas. Saudara, ketika kita malas, maka kemiskinan, kekurangan akan terus menyerbu kita, saudara sekalian. Maka kita banyak alasan, saudara. Maka nggak heran kalau misalnya banyak orang yang gagal, ya banyak komplain, banyak mengeluh, banyak menggerutu, saudara, di dalam hidupnya. Salah satu, coba cek, kau malas nggak? Kau banyak alasan nggak? Ketika Tuhan suruh sesuatu, kita bilang, Tuhan, aku nggak sanggup. Ketika kita dikasih tambahan kerjaan, kita komplain, kita marah. Aduh, kerjaanku tambah banyak nih. Ya, waktu liburku semakin berkurang. Saudara, banyak hal orang tidak bisa sukses karena mereka malas, saudara. Bukan karena mereka nggak bisa. Karena mereka malas. Mereka mau melipat tangan sebentar lagi, mau tidur sebentar lagi, mereka mau mengantuk sebentar lagi. Sudah waktunya tidur, sebentar lagi lah. Sudah jam 7, waker sudah jalan, alarm sudah berbunyi, saudara. Tunggu 5 menit lagi lah. Setelah 7.05 bunyi lagi, tunggu 5 menit lagi. Akhirnya terlambat datang ke kantor. Saudara, inilah kadang-kadang terjadi, saudara sekalian. Ketika kita sering terlambat ke kantor, pertama, gaji sudah dipotong. Kedua, saudara, apa yang terjadi, saudara? Kau sudah mendapatkan blacklist di dalam catatan bosmu, saudara. Sudah pasti. Saya pun juga demikian. Saya melihat, saudara, siapa yang sering datang terlambat ke kantor. Pulangnya lebih cepat nggak? Datang terlambat ke kantor, pulangnya juga lebih cepat. Itu tambah double whammy, saudara. Mau saya katakan, masalahnya double. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita tidak mungkin bisa memaksimalkan apa yang kita miliki kalau kita jadi orang yang malas dan selalu banyak alasan. Yang kedua, saudara, orang yang tidak percaya diri dan rendah diri, saudara sekalian. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain tuh lebih pintar, orang lain lebih ganteng, orang lain lebih hebat. Kenapa kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain? Sehingga apa? Sehingga membuat diri kita tidak percaya diri. Suami membandingkan dengan istrinya, istri membandingkan dengan suaminya, anak-anak kita bandingkan juga dengan anak-anak yang lain, saudara. Oh, anak si A bisa begini, anak si B bisa begini. Kenapa anak saya nggak bisa begini? Suami A bisa begini, suami B bisa begini. Kenapa suami saya nggak bisa begini? Istri A bisa begini, istri B bisa begini. Kenapa istri saya nggak bisa begini? Kita selalu membandingkan orang lain, saudara sekalian. Bahkan termasuk diri kita pribadi. Ketika kita membandingkan diri kita kepada orang lain, saudara sekalian, kita merasa tidak percaya diri. Orang lain lebih hebat, orang lain lebih sukses, kita nggak tahu perjalanan hidup mereka. Kita nggak tahu apa yang mereka alami saat ini. Siapa yang bisa menyelamatkan hati selain Tuhan, saudara sekalian? Oleh karena itu, kita menjadi tidak percaya diri, kita menjadi rendah diri. Jangan kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan kau bandingkan istri, anak-anakmu, dan juga suamimu dengan orang lain. Karena kita punya keunikan yang Tuhan berikan. Tuhan itu tidak kekurangan akal menciptakan kita secara unik dan spesial, saudara sekalian. Kalau Tuhan tidak hebat, saudara sekalian, kita ini semua seragam seperti robot. Jalannya seragam, tidurnya seragam, makannya seragam, semuanya seragam, saudara. Tapi karena Tuhan itu hebat, saudara sekalian, Tuhan itu maha kuasa. Kita diciptakan walaupun batas secara unik dan spesial, saudara sekalian. Kalau saudara sekalian, Tuhan itu maha. Ger, boleh mungkin dimatikan, Ger, satunya, Ger. Cukup satu aja, Ger. Jadi nggak double suaranya. Oke, sorry, Pak. Ya, BC medianya dimatikan saja, Ger. Ya. Suaranya, Ger. Ya. Oke, saudara, mohon maaf terganggu, ya. Saudara, saya percaya ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, maka saudara sekalian, kita tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang dan kita sulit untuk berkembang. Coba saudara bandingkan anak saudara dengan anak orang lain. Oh, anak orang lain bisa ranking 1, anak saya ranking 10. Ya, beberapa waktu lalu saya lihat podcastnya Deddy Corbuzier, saudara sekalian. Ya, ada seorang ibu yang katakan kepada Deddy, saudara, dia katakan, anakmu renang ranking berapa? Nomor 10. Wah, saya bangga dengan anak saya. Loh, nomor 10 kok bangga, katanya. Kalau nomor 1 harus bangga. Nomor 10 mah goblok, katanya. Saudara, terus dia marah, saudara. Ya, kita nggak bisa menilai orang seperti itu. Mungkin di renang, dia nomor 10, tapi di tempat lain dia bisa nomor 1, nomor 2. Dan saya nggak pernah banggakan itu. Karena saya nggak mau membandingkan anak saya dengan anak orang lain. Itu sesuatu statement yang cukup baik, saudara, menurut saya.
Jangan kita bandingkan suami kita, oh suami orang lain kok bisa kaya ya, suami orang lain tuh baik ya, suami orang lain itu penasihat. Kita menikah aja dengan suami kita, saudara. Ya, kita diberikan suami atau diberikan istri, saudara, dengan kekurangan dan kelebihan. Kita nggak cuma bisa lihat kekurangan saja, saudara. Sehingga apa? Sehingga mungkin kita merasa kurang percaya diri jadinya. Kok punya istri begini ya, kok punya suami begini, kok punya anak-anak begini. Kita jadi kurang percaya diri. Sehingga kita tidak bisa memaksimalkan talenta dari anak kita, suami kita, istri kita, bahkan diri kita sendiri. Yang ketiga, saudara, kenapa kita bisa mematikan talenta kita, saudara? Kita merasa cepat puas diri. Kalau kita mencapai sesuatu, kita bilang, wah, this is our destiny. This is my destiny. Inilah nasib saya. Nasib saya sudah tercapai. Takdir saya sudah tercapai. Saya punya rumah besar, saya punya mobil mewah, saya punya harta banyak, saya punya investasi di A, di B, di C. Ya, istri dan keluarga saya baik-baik saja, suami juga baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Sehingga apa, saudara? Kita sudah cepat puas. Orang yang cepat puas, saudara, tidak bisa berkembang. Seorang salesman, atau mungkin seorang penjual, saudara, kalau dia cepat puas dengan hasil jualannya, saudara, hari ini mungkin bisa menjual, besok dia mungkin tidak bisa jual. Ya, kalau kita hanya bertahan dengan apa yang kita miliki saat ini, kita puas dengan apa yang kita miliki, kita tidak bisa mencapai yang lebih, saudara sekalian. Bukan berarti kita greedy, bukan berarti kita punya ambisi yang tidak berkesudahan, tapi saudara sekalian, apa yang Tuhan mau dari kita adalah jangan cepat puas diri. Karena Tuhan masih bisa memaksimalkan hidup kita jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Yang terakhir, saudara, kita terlalu nyaman di zona aman kita, saudara, dan takut berubah. Saudara pernah nonton Who Moved My Cheese? Nanti saudara setelah ini boleh download, saudara, di YouTube. Ada animasinya, saudara. Mungkin itu akan lebih mengena, saudara sekalian. Lebih kita bisa mengerti daripada kita mungkin baca buku malas. Ya, kita nonton, saudara sekalian. Saudara, hidup ini berubah. Pekerjaan kita berubah. Saudara tahu dalam masa-masa pandemi ini banyak sekali hal yang berubah, saudara sekalian. Progres segala macam ya. Waktu kita pertama kali pakai masker, saudara, saya ini sering ke lapangan. Dulu beberapa teman kita sering ke lapangan, saudara. Itu ngap-ngapan, saudara, karena kita harus jalan keliling, saudara sekalian, menggunakan masker. Nggak biasa. Sesuatu berubah. Perilaku kita berubah. Habit kita berubah, saudara sekalian. Sekarang kita cuci tangan, kemana-mana cuci tangan. Sekarang kita mau makan di restoran, harus tunjukin kartu vaksin, saudara. Yang belum divaksin nggak boleh masuk ke dalam restoran. Ini semua berubah, saudara sekalian. Sekarang kita ibadah online. Dulu ibadah online dihujat-hujat, saudara. Masa ibadah online sih? Masa perjamuan kudus online sih? Masa misah online sih? Nggak afdol dong. Nggak ada hadirat Tuhan dong. Saudara, kadang-kadang kita salah di situ. Ya, kita terusik zona nyaman kita. Yang biasanya kita bisa bercengkrama, kita bisa bersama-sama. Beberapa waktu lalu anak saya sudah komplain, saudara. Sudah hampir 2 tahun ini dia nggak keluar rumah. Baru kemarin dia keluar rumah, saudara, dia jalan-jalan, ya, dia happy, saudara sekalian. Sebelumnya 1,5 tahun nggak bisa keluar rumah, saudara. Stres. Ya, dia merasa apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, dia pengen ngulangi lagi, saudara. Bahkan pengen pulang ke Indonesia, pengen melakukan hal yang lain, saudara. Nggak mau balik lagi ke Filipina karena Filipina di lockdown seperti itu, saudara. Karena kenapa? Zona nyaman kita terganggu. Ya, dan kita takut akan perubahan. Kenapa kita takut berubah, saudara? Karena kita nggak tahu di depan itu akan seperti apa. Makanya orang takut berubah. Nggak mau pekerjaan baru. Kita nggak tahu gajinya nanti seperti apa. Tiba-tiba tutup gimana? Padahal Tuhan memberikan mungkin. Kamu harus pindah. Ini pekerjaan yang lebih baik. Ada orang yang disuruh pulang ke Indonesia untuk belajar lagi. Nggak mau. Nanti kalau belajar lagi bisa jadi apa? Gajinya lebih kecil. Mungkin di Indonesia mau kerja apa? Ya, sekarang juga susah di Indonesia. Mau bikin bisnis juga susah. Mau kerja juga susah, saudara. Kita takut akan perubahan karena kita nggak tahu di depan itu akan seperti apa. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau kita takut berubah, kalau kita mau hidup cuma di zona nyaman, kita sulit untuk memaksimalkan talenta kita. Nah, saudara, ada 4 sikap yang saya catat, saudara, bagaimana kita bisa membangkitkan talenta. Yang pertama, saudara, saya catat. Yang harus kita lakukan adalah antusias mau dipakai Tuhan. Matius 25 ayat 20 dikatakan demikian, saudara. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Wow, luar biasa. Saudara mungkin mengerti cerita ini, atau kalau saudara belum mengerti cerita ini, boleh baca nanti, saudara, setelah ibadah. Ya, Matius 25. Mulai dari ayat 15 mungkin ya, saudara ya. Saudara boleh baca. Ini bicara mengenai talenta. Ketika Tuhan mempercayakan kita talenta, berarti kita mau dipakai oleh Tuhan. Ketika kita mau dipakai Tuhan, pertanyaannya, kita antusias nggak? Antusias itu apa, saudara? Bersemangat, termotivasi. Kita melakukan lebih, ya, melakukan lebih, beyond, do the beyond, saudara sekalian. Kira-kira kita antusias nggak? Contohnya orang yang laba 5 talenta ini. Ibarat 5 talenta ini adalah pekerjaan yang berat, saudara.
1 talenta mungkin pekerjaan yang ringan, 2 talenta mungkin pekerjaan yang mungkin sedikit lebih berat, 5 talenta di pekerjaan paling berat. Dia diberikan 5 talenta. Kalau dia diberikan 5 talenta, Tuhan aku nggak sanggup, aku menyerah. Akhirnya nggak jadi apa-apa. 5 talenta itu tetap jadi 5 talenta. Tapi saudara, ketika kau diberikan pekerjaan atau tanggung jawab yang besar, ya, kau terima, kau lakukan itu, 5 talenta jadi 10. Dan apa yang terjadi saudara? Kau terus berkembang. Makanya saudara lihat posisi saudara saat ini. Kalau saudara dari dulu sampai sekarang 10 tahun yang lalu masih sama saja, nggak ada perkembangan, berarti saudara kurang berani atau kurang antusias untuk dipakai Tuhan dengan lebih. Coba kita belajar saudara sekalian dari apa yang kita terjadi dalam hidup kita. Bagaimana posisi kita? Kalau kita mengalami pertumbuhan rohani, kita mengalami pertumbuhan dalam pekerjaan kita, bisnis kita juga makin meningkat, berarti kita mau dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kita antusias. Kita melakukan itu bukan dengan terpaksa, tapi kita melakukan itu dengan sukarela, karena kita tahu ada reward di depannya, saudara. Dan lakukan lebih, saudara, itu artinya apa? Lebih dari tanggung jawab kita, saudara. Banyak orang, saudara, dia cukup dengan apa yang dia kerjakan. Saudara, jam 8 masuk kerja, jam 5 pulang. Tenggo, saudara sekalian. Ya, pekerjaan ditunda. Kalau jam 5 udah pulang, ya udah waktunya pulang. Pekerjaan besok bisa lagi. Menumpuk, saudara. Kita terus tunda. Akhirnya pekerjaan itu menumpuk dan nggak ada yang selesai. Apa yang terjadi? Performa kita buruk. Ketika performa kita buruk, KPI kita buruk. Sehingga apa? Sehingga performa untuk bonus kita makin berkurang. Yang kedua, saudara, kita juga harus mengalahkan kemalasan. Tadi ada orang-orang yang malas, orang-orang yang mungkin melipat tangan sebentar lagi. Ya, sebelum jam 7 kita sudah bangun 15 menit. Mestinya bangun jam 7, kita bangun 15 menit. Kita doa dulu. Kita renungan dulu, saudara sekalian. Sebelum kita pergi ke kantor. Kalau kita mulai hidup dengan benar, saudara, saya percaya hari-hari itu akan jadi hari-hari yang baik. Melakukan lebih apa? Mengalahkan kelemahan dan kelelahan tubuh. Saudara lihat, ketika Petrus saat itu baru pulang melaut, saudara, tengah malam, ya sampai pagi nggak dapat apa-apa. Bayangkan, dia sudah lelah, dia sudah capek, dia kecewa, dia marah. Pasti segala itu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ketika tiba-tiba Tuhan Yesus naik kepada perahu, dia masih mau mendengarkan firman Tuhan. Ibaratnya, saudara baru pulang kerja, hari ini jam 6 pagi mungkin, atau jam 7 pagi, saudara masih ikut ibadah. Saudara masih mau mendengarkan firman Tuhan. Itu mengalahkan kelemahan dan kelelahan tubuh kita, saudara. Petrus pun begitu. Ketika Tuhan Yesus naik, dia nggak bisa mengalah. Tuhan jangan sekarang deh. Tuhan turun dulu. Aku capek nih, aku mau istirahat dulu. Nggak ada, saudara. Karena mereka rindu akan firman Tuhan. Mereka antusias untuk dipakai Tuhan. Petrus, aku mau menaik kepada perahu. Silakan Tuhan. Dia capek, baru pulang, gagal segala macam. Dia di dalam otaknya begitu banyak pikiran. Aduh, gimana bayar pajak, gimana kasih makan istri dan anak dan keluarga. Tapi dia tetap setia. Dia mengalahkan kelemahan tubuhnya, mengalahkan kelelahan tubuhnya, saudara. Dia tetap antusias untuk dipakai Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, saudara, berani nggak kita belajar tidak berkata tidak bisa, tidak mau ketika Tuhan pilih kita? Banyak orang, saudara, komplain ketika kita diberikan tanggung jawab lebih oleh Tuhan. Ketika hari ini Tuhan mau memakai saudara, kira-kira saudara bilang apa? Saya siap, Tuhan. Saya ready, Tuhan. Pakailah saya. Ya. Tapi tanggung jawabmu bertambah loh. Nggak masalah, Tuhan. Saya bisa meluangkan waktu lebih banyak lagi, mengurangi waktu hobi saya, mengurangi waktu kesenangan saya untuk belajar firman Tuhan, untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tapi kamu bakal capek loh, kamu bakal menguras tenaga loh, kamu menguras uang loh, kamu menguras banyak hal loh. Nggak masalah Tuhan, yang penting aku bisa ikut Tuhan dengan setia. Itu sudah cukup bagiku. Saudara sekalian, kalau kita bisa melakukan do beyond, saudara, seperti apa yang dilakukan murid-murid Yesus, saudara sekalian. Walaupun dia capek, walaupun dia lelah, walaupun sehari-harian dia belum mendapatkan apa-apa, tapi dia melakukannya dengan antusias. Saya percaya, saudara sekalian, kau akan mendapatkan dan bisa membangkitkan talentamu yang kau miliki, saudara. Karena Tuhan hanya bisa memakai orang yang antusias. Kalau orang itu tidak bersemangat, orang itu loyo, lemah, letih, lesu, letoy, saudara sekalian, nggak bisa dipakai Tuhan. Tuhan melihat aja, wah lemah nih, wah lesu nih. Kita pun juga terintimidasi atau mungkin terbawa-bawa, saudara. Coba satu kantor, saudara, orang yang lemah, letih, lesu. Orang baru masuk pasti lemah, letih, lesu, saudara. Tapi kalau masuk ke kantor, orang yang bersemangat, termotivasi, pasti bersemangat, saudara sekalian. Karena itu sangat mempengaruhi atau sangat menyebar, atau virus itu sangat menyebar, saudara sekalian. Oleh karena itu, ya, kita harus belajar antusias, saudara, untuk setiap panggilan Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana membangkitkan talenta kita, saudara. Yang kedua, kita belajar di sini, saudara sekalian. Trust and obey, saudara. Lukas 5 ayat 5 dikatakan demikian. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga.
Saudara, beranikah kita percaya dan taat terhadap setiap instruksi Tuhan? Walaupun kita tidak mengerti, walaupun itu tidak masuk akal. Tujuan Tuhan memaksimalkan kita untuk mencapai rencananya. Saudara sekalian, kalau kita nggak percaya dan taat kepada perintah Tuhan, kita sulit dibawa Tuhan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan, saudara sekalian. Saudara mungkin hari ini nggak ngerti, apa sih rencana Tuhan dalam hidup saya? Nggak ngerti, saudara. Banyak orang nggak ngerti, saudara. Ya, apa rencana Tuhan dalam hidupmu nggak ngerti. Kalau kita mau memaksimalkan apa yang kita miliki, saudara sekalian, hari ini, bahkan banyak orang saat ini tadi saya katakan, tidak tahu talentanya apa. Nggak tahu talentanya apa. Tapi kalau kau taat dan percaya, Tuhan bisa membangkitkan talentamu, apapun itu. Apapun itu, saudara sekalian. Jangan berpikir bahwa saudara itu tidak berguna, bahwa saudara itu tidak pandai, Tuhan tidak memberikan kepintaran, tidak memberikan berkat, Tuhan tidak memberikan kebijaksanaan. Enggak, jangan bilang begitu, saudara. Karena Tuhan memiliki rencana yang unik atas masing-masing kita. Saudara, ketika Simon semalam-malaman, saudara, tidak menangkap ikan. Simon ini siapa, saudara? Simon ini pelaut. Simon ini nelayan. Sudah bertahun-tahun dia nelayan, sudah bertahun-tahun dia melaut, saudara sekalian. Bukan baru saat itu. Siapakah Yesus kalau kita tanya, saudara? Siapakah Yesus? Yesus bukan pelaut, Yesus bukan nelayan, dia nggak pernah melaut dengan menghadapi gelombang yang besar, dia nggak pernah melaut untuk menangkap ikan, saudara sekalian. Secara pengalaman, secara skill, Yesus nggak punya. Secara skill, secara pengalaman, Yesus nggak punya, saudara. Yang Yesus punya adalah apa, saudara? Firman Allah. Kenapa Simon, saudara sekalian, atau Petrus bisa percaya akan hal itu? Kepada orang yang tidak pernah melaut, orang yang tidak pernah menangkap ikan. Kalau Simon boleh nggak percaya? Yakobus boleh nggak percaya? Andreas adiknya Simon boleh nggak percaya? Boleh, saudara. Yesus itu bukan siapa? Yesus itu tukang kayu, saudara. Bukan nelayan, ya, bukan pelaut. Dia gimana caranya menangani gelombang, menangani ombak? Saudara, dia nggak tahu. Kalau menurut pikiran orang kan seperti itu, saudara. Tapi ketika Yesus menyebarkan firman, saudara sekalian, Simon dan Andreas saya percaya tergugah dengan apa yang Tuhan katakan. Sesuatu, dia menjadi antusias. Dia melihat Yesus itu berbeda. Apa yang dikatakannya itu adalah kebenaran. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Oleh karena itu ketika dikatakan ditebarkan di jalan, maka Simon berkata begini, Guru, telah sepanjang malam aku bekerja keras dan kami tidak menangkap apa. Itu menyatakan apa? Aku punya skill, aku punya pengalaman. Tapi aku mau tunduk kepada Engkau. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku tebarkan jala juga. Karena pengalamanku, karena skillku tidak ada gunanya. Karena sudah sepanjang malam nih gak berguna. Apa yang terjadi, saudara? Ketika ditebarkan jala, begitu banyak ikan. Bahkan jalanya sampai koyak. Apa yang terjadi? Dia suruh teman-temannya, bantuin dong nih, gak cukup nih. Saudara bayangkan, ya, ketika kita mau taat dan percaya, walaupun kita punya pengalaman, walaupun kita pintar, walaupun kita hebat, saudara sekalian, Tuhan masih bisa stretching pencapaian kita, masih bisa stretching kesuksesan kita, masih bisa stretching ya apa yang kita bisa capai, saudara, dalam hidup kita. Banyak orang tidak mau seperti itu, saudara. Dia pintar, dia punya pengalaman, dia berpikir dengan apa yang dia milikinya, saudara. Oleh karena itu Tuhan dikatakan di Roma, Paulus mengatakan demikian, saudara sekalian. Berpikirlah sesuai dengan takaran iman. Jangan kau berpikir lebih dari apa yang patut kamu pikirkan. Karena ketika kau berpikir lebih, kau merasa dirimu pintar, kau merasa dirimu hebat, kau merasa dirimu cakap, sehingga kau tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Mungkin saat ini ketika Tuhan menyuruh engkau, kau tidak mengerti, kau tidak bisa memahami, tapi satu hari kelak Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatu yang kau bisa mengerti. Dan pada saat itu kau berkata apa? Wow, luar biasa. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada saudara, mungkin saudara nggak mengerti, saudara mau dipakai Tuhan, trust and obey. Ya, taat dan percaya. Dimanapun saudara berada, jangan mengecilkan arti saudara. Kemarin kita bicara mengenai Sakeus. Saya katakan kemarin, saudara sekalian, Sakeus itu adalah kepala pemungut cukai. Orang berdosa di mata orang Yahudi. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan orang yang benar. Karena orang benar tidak butuh lagi pertobatan menurut Yesus. Tapi orang yang berdosa itu membutuhkan pertobatan dan membutuhkan keselamatan. Oleh karena itu, saudara, Yesus datang bertemu dengan Sakeus. Bukan Sakeus yang menghampiri Yesus. Yesus sesungguhnya datang mencari Sakeus, mencari yang hilang. Saudara, kenapa Yesus mencari Sakeus? Karena Sakeus, saudara sekalian, kepala pemungut cukai. Di bawahnya dia banyak sekali pemungut cukai. Berarti apa? Di bawahnya dia banyak orang berdosa. Ketika kepala pemungut cukai bertobat, saudara, saya yakin banyak orang akan ditobatkan. Saya tidak tahu saudara kerja di mana, baik saudara mungkin kerja di gaming online saat ini, saudara kerja di tempat-tempat yang lain, mungkin banyak orang yang mencibir saudara, wah kerjanya kok begitu, segala macam, nggak kudus lah, segala macam. Saudara, ingat baik-baik, Tuhan bisa pakai saudara dimanapun saudara berada. Asal saudara mau memaksimalkan talenta saudara hari ini.
Ya, Tuhan bisa pakai saudara. Karena hanya saudara yang bisa memenangkan jiwa-jiwa di sana. Seperti halnya Zakheus. Kenapa Zakheus dipakai? Karena dia bisa memenangkan pemungut cukai yang lain. Orang biasa nggak bisa memenangkan pemungut cukai selain Yesus pada saat itu. Tapi siapa yang bisa memenangkan pemungut cukai? Siapa yang bisa memenangkan mafia? Siapa yang bisa memenangkan pelacur-pelacur yang lain? Yaitu pelacur yang bertobat. Karena mereka pernah ada di situ, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara, maksimalkan hidupmu untuk melayani Tuhan. Menangkan orang-orang yang di sana, saudara sekalian. Jangan kau diam-diam saja, melipat tangan sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, dan tidak mau berbuat apa-apa ketika Tuhan panggil. Bukan saya Tuhan, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Saudara, buka hatimu. Kau mau dipakai Tuhan, antusiaslah untuk dipakai Tuhan. Karena hidup kita ini sebentar, saudara. Mungkin kau dipakai Tuhan 5 tahun, setelah itu kau dipanggil Tuhan. Kau dipakai Tuhan 10 tahun, setelah itu dipanggil Tuhan. Kau mungkin dipakai Tuhan 1 detik, setelah itu dipanggil Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Tapi ketika kau bilang, Tuhan, hidup ini adalah kesempatan, pakailah hidupku dengan sesungguhnya, saudara. Tuhan pasti akan memaksimalkan talenta saudara, walaupun 1 menit, walaupun 1 jam, walaupun 10 hari, saudara, Tuhan akan maksimalkan. Ada nggak orang yang dipakai, saudara sekalian, cuma 1 hari? Banyak, saudara sekalian. Ya, ketika kita melihat iman daripada penjahat yang bertobat, saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa orang yang bertobat pun bisa jadi berkat bagi kita. Oh, ternyata Tuhan itu sayang kepada semua orang, asalkan dia mau percaya. 1 hari sebelum dia mati, saudara, sebelum dia masuk ke neraka, dia bertobat, dia masuk ke surga bersama-sama Yesus. Saudara sekalian, kau bisa dipakai Tuhan dimanapun dan apapun itu, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, apa itu? Kita rela untuk dinolkan oleh Tuhan. Haleluya. Filipi 3 ayat 7-8 mengatakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari pada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Mau dinolkan oleh Tuhan. Ini bukan karena kita harus melakukan itu dulu, saudara. Yesus melakukannya terlebih dahulu. Dia mengosongkan dirinya untuk menjadi hamba seperti manusia. Yesus memberikan contoh bagaimana dinolkan hidupnya, saudara. Dari yang tadi bertata di sorga, tiba-tiba turun ke dunia menjadi hamba, melayani, dan mati di atas kayu salib, terkutuk, saudara sekalian, menebus segala dosa kita. Yesus mau dirinya dinolkan, saudara. Begitu pula Paulus, aku ini bukan apa-apa tanpa Yesus. Aku ini adalah sampah. Segala pengetahuan, segala ketenaran, segala kehormatan yang kumiliki tidak ada artinya selain pengenalan akan Kristus. Wow, luar biasa. Saudara rela nggak dinolkan oleh Tuhan? Kalau kita mau dikembangkan talenta kita, saudara, kosongkan gelasmu, saudara. Saudara lihat akuarium. Akuarium, saudara, kalau kotor, itu nggak enak dipandang. Kita nggak bisa lihat ikan secara jernih. Mungkin ada tumbuh-tumbuhan atau ada hiasan di dalamnya, kita nggak bisa melihat dengan jelas. Tidak enak dilihat, saudara. Sehingga apa, saudara? Akuarium kalau mau enak dilihat, harus dikuras. Airnya harus dikeluarkan, harus dibersihkan, digosok semuanya, saudara. Apapun itu harus dikeluarkan dulu, baru diisi kembali. Ketika akuariumnya sudah dikuras, diisi kembali, apa yang terjadi, saudara sekalian? Akan terlihat indah. Kita bisa melihat ikan bermain dengan lincah, saudara sekalian. Kita bisa melihat tumbuh-tumbuhan di sana, enak dipandang. Yang stres jadi hilang. Kita punya ada kedamaian, ketenangan, saudara sekalian. Oleh karena itu Tuhan ingin kau mengosongkan gelasmu. Gelasmu mungkin saat ini kotor. Banyak hal-hal yang mungkin menutupi akal sehatmu, saudara sekalian. Kekhawatiranmu, kepahitanmu. Kosongkan gelasmu. Supaya Tuhan bisa memakai kau dengan indah dan luar biasa. Supaya Tuhan melihat kau enak, saudara sekalian. Tuhan itu seperti melihat kita seperti di akuarium. Dia ingin melihat ikan itu berjalan dengan lincah. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita. Inilah anak yang kuciptakan. Inilah anak yang aku berkati. Dia bisa melihat hidup kita cerah, saudara sekalian. Oleh karena itu kosongkan gelasmu. Supaya Tuhan itu juga enak melihat kita, saudara. Our achievement is not final, saudara. Pencapaian kita belum tuntas. Ingat baik-baik, saudara sekalian. Jangan berpikir apa yang kita capai sampai hari ini adalah kita sudah mencapai tujuan kita. Mungkin apa yang kita capai hari ini, saudara, harus dinolkan oleh Tuhan. Sehingga kita harus mulai dari nol lagi. Berani nggak, saudara? Karena apa yang mungkin kita capai saat ini belum tentu itu adalah rencana Tuhan. Wow, luar biasa. Betul nggak, saudara? Kita nggak pernah tahu kalau kita belum dinolkan oleh Tuhan. Saudara, setiap daripada kita pernah mulai lagi dari nol. Saya pun demikian, saudara. Ketika saya keluar dari satu perusahaan, saudara, yang beberapa perusahaan saya mungkin sudah mendapatkan sesuatu yang enak, saudara, tidak perlu was-was, ya gaji tiap bulan sudah pasti, perusahaannya besar, nggak mungkin bangkrut, ya menurut perkiraan manusia, saudara, seperti burung di sangkar emas. Saudara tahu burung di sangkar emas? Apapun disediakan, sangkarnya aja dari emas besar, makanan apapun ada, disayang sama yang punya. Saudara sekalian, kita hidup seperti burung di sangkar emas. Kita merasa bahwa this is our final achievement. Ini achievementku sudah final. Sehingga apa? Sehingga kau tidak lagi belajar untuk terbang. Betul nggak, saudara?
Burung yang di dalam sangkar emas nggak mungkin belajar lagi untuk terbang. Tidak mungkin lagi melatih otot-ototnya untuk terbang. Ketika dilepas mungkin udah nggak bisa terbang. Saudara sekalian, kita harus dinolkan oleh Tuhan supaya kita bisa terbang kembali. Saudara, ketika burung elang itu, saudara, paruhnya itu sudah tumpul, saudara sekalian. Apa yang harus dilakukan? Dia harus dengan kerja keras mematahkan paruhnya itu. Kalau nggak, dia nggak bisa makan. Paruhnya itu tumbuh, saudara, sampai menutup mulutnya. Sehingga dia nggak bisa makan. Nggak bisa mencari mangsa, dia bakal mati satu hari. Life is change, saudara sekalian. Life berubah. Ya, kadang-kadang kita merasa, wah ini our destiny. Nggak, saudara. Ya, seperti saya katakan beberapa waktu lalu, saudara lihat. Begitu banyak orang bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yunus, saudara sekalian. Kita merasa bahwa Yunus sudah mencapai posisi puncaknya. Dia adalah nabi yang dipakai Tuhan. Enggak, saudara. Dia harus lari dulu. Harus dinolongkan dulu oleh Tuhan. Ya, sehingga dia baru bisa mencapai targetnya, saudara. Daud. Saya pikir dia adalah seorang gembala yang sukses. Ya, dia nggak perlu lagi mencapai hal apa-apa. Tapi Daud bisa dipakai jadi raja, saudara. Nggak pernah kepikiran kan bagi saudara. Mungkin saudara di tempat ini. Saudara cuma sebagai ibu rumah tangga. Ya, saudara mungkin kerja sebagai staf, ya, sudah berpuluh-puluh tahun mungkin saudara tekun menjalani pekerjaan saudara. Saudara tahu nggak, saudara bisa dipakai dahsyat dengan luar biasa oleh Tuhan. Saya nggak tahu, saudara bisa jadi pemimpin gereja, saudara bisa mungkin melakukan misi, saudara bisa membantu banyak orang, beribu-ribu orang. Saudara nggak pernah kepikir kalau saudara bisa dipakai Tuhan seperti itu. Artinya apa? Ketika saudara membuka diri saudara, Tuhan akan membuka talenta-talenta saudara. Tadi saya katakan, kalau saudara diberikan 5 talenta, mau nggak jadikan 10? Kadang-kadang kita diberikan 5 talenta, aduh Tuhan berat nih. Waduh, berapa banyak waktu yang harus kusediakan ya? Berapa banyak usaha yang aku harus lakukan ya? Aku nggak berani Tuhan, terlalu berat begitu. Sehingga apa? 5 talenta tetap jadi 5 talenta. Nggak jadi 10, saudara. Jangankan 5 talenta, 1 talenta akan tetap jadi 1 talenta kalau kau tidak berani untuk melangkah. Ya, untuk melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Ingat baik-baik, saudara. Apa yang kau capai hari ini, apapun kesuksesan itu, ingat, this is not yet final until we back to the father house. Sampai kita kembali ke rumah Bapa, itu belum final, saudara sekalian. Nah, sekarang intinya adalah ketika saudara sudah mencapai puncak, maukah saudara di-stretch oleh Tuhan? Mau dipakai nggak dengan Tuhan dengan dahsyat? Saya pernah cerita, saudara, ya, Insinyur Ciputra. Saudara, kalau lihat apa sih yang kurang dalam hidupnya? Ya, dia hebat, dia terkenal, ya, dia punya segala-galanya. Ya, apa yang kurang dari dirinya, saudara? Banyak orang bilang, wow, kau sudah mencapai apa yang Tuhan inginkan. Belum. Masih ditarik oleh Tuhan jadi penginjil, saudara. Bayangin, ya kan? Masih bisa ditarik oleh Tuhan jadi penginjil. Oleh karena itu, saudara, tidak ada sesuatu yang final sebelum kita dipanggil ke rumah Bapa. Jangan marah ketika Tuhan belokkan jalan kita, saudara. Ketika Tuhan nolkan kita, ketika kita mulai lagi dari bawah, saudara sekalian. Banyak orang marah, banyak orang berkeluh kesah, banyak orang menggerutu, bahkan meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jangan kau marah ketika Tuhan membelokkan jalanmu. Karena ketika Tuhan belokkan jalanmu, artinya apa? Kau sekarang sedang berada di jalan yang benar. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kenapa kita perlu masuk ke dalam rencana Tuhan? Saudara, kalau kita nggak berjalan di dalam rencana Tuhan, berarti kita masih jalan di jalan yang salah. Kalau kita nggak jalan di jalan yang Tuhan, rencananya Tuhan, saudara, berarti kita masih jalan di jalan yang salah. Di jalan yang keliru. Tuhan, kalau kita berjalan di jalan yang keliru, kira-kira sampai nggak tujuan kita, saudara? Kalau kita bahkan menggunakan GPS, saudara, GPS itu bisa bilang ke kita, wrong turn, ya, turning back, sudah pasti bisa bilang, ya, oh kamu salahnya jalan, kamu harus balik. GPS saja bisa bilang sama kita, saudara, kalau jalan kita salah. Karena kenapa? Kalau GPS nggak bilang sama kita, kita tidak akan capai tujuan kita. Sampai nanti kucing bertanduk juga nggak bisa, saudara. Betul nggak? Saudara mungkin dari Makati ingin ke Kubau, saudara. Tapi kalau jalannya salah, bisa sampai ke Laguna, bisa sampai ke ke Tagaytay mungkin, saudara. Nggak sampai ke Kubau, nggak sampai, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, ya, kalau Tuhan belokkan jalan kita, jangan marah dulu. Coba saudara renungkan dulu, apa maunya Tuhan. Karena kalau kita sudah dibelokkan Tuhan, berarti jalan kita salah saat ini. Ya, kita harus kembali, saudara, ke jalan yang benar. Ketika kau kembali ke jalan yang benar, apa terjadi, saudara? Hidupmu berada di dalam track-nya Tuhan. Kau tidak perlu takut, karena tujuanmu sudah jelas. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, saudara, ya, berani bangkit dari kegagalan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Karena kenapa? Karena dia nggak ada harapan. Ketika orang benar jatuh, saudara, dia tetap bangkit. Kenapa? Dia ada harapan. Dia tahu Tuhannya itu adalah Tuhan yang menepati janji, bukan Tuhan yang ingkar janji, saudara sekalian. Kegagalan menurut Tuhan akan membawa kita semakin dekat pada kehendak. Saudara, kenapa kita harus gagal, saudara? Karena kita bisa memandang Tuhan ke atas.
Karena kita bisa melihat tangan Tuhan yang kuat akan membangkitkan kita kembali, saudara. Begitu pula kita. Kenapa kalau kita ada di atas, kita harus melihat ke bawah, saudara sekalian. Jangan lupa, banyak orang-orang di bawah yang jatuh, yang harus kita tarik kembali dengan tangan kita, saudara. Kalau Tuhan bisa melakukan kepada kita, kita juga bisa melakukan kepada orang-orang di bawah kita. Mungkin anak buahmu, mungkin keluargamu, mungkin anak-anakmu, mungkin istrimu, mungkin suamimu, siapapun yang pernah mengalami kegagalan, yang pernah mengalami jatuh. Masalahnya banyak orang tidak berani untuk bangkit. Ketika kita sudah memutuskan untuk tidak bangkit, saudara sekalian, berarti kita sudah memutuskan, kita sudah menyerah. Banyak orang menyerah sebelum berperang. Bahkan sebelum pergi berperang, dia sudah tidak mau berperang, saudara sekalian. Ketika Tuhan berikan pekerjaan, ketika Tuhan berikan talenta, kita nggak menggunakan itu, saudara. Kita bilang, this is not my life. Wow, saudara. Kalau kita sudah bilang begitu, saudara, this is not my life. This is not the life that I want. Nah, kalau kita sudah bicara apa yang kita inginkan, kita tidak menaruh lagi, saudara, keinginan Tuhan dalam hati kita. Hati-hati, saudara. This is not I want. Wah, kadang-kadang kita begitu, saudara. Tuhan, bukan ini yang aku inginkan. Wow, kalau kita bisa bicara begitu, berarti tidak lagi ada keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, Tuhan membuat kita gagal. Tuhan membuat kita gagal bukan ingin menjatuhkan mental kita. Bukan, saudara sekalian. Supaya kita bisa pandang ke atas. Oh yes, berarti saya harus terus pegang tangan Tuhan. Karena kalau tidak pegang tangan Tuhan, saya tersandung dan saya tidak mungkin bisa bangkit. Saudara, Tuhan mau memakai semua orang yang rela dibentuk oleh Tuhan. Tidak terlepas bahwa ada orang gagal, orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang tidak pintar, atau juga orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang tenar. Semua mau dipakai oleh Tuhan. Asalkan apa, saudara? Kau rela dibentuk oleh Tuhan. Sehingga Tuhan bisa memaksimalkan potensimu, saudara. Hari ini kita banyak belajar, saudara sekalian. Ya, orang yang berani bangkit adalah bukan orang yang tidak pernah gagal. Ya, orang yang gagal bukan orang yang berarti orang yang gagal bukan berarti orang yang sukses bukan orang yang gagal, saudara. Orang yang mau dipakai Tuhan bukan orang yang bodoh. Orang yang mau dipakai Tuhan bukan orang saja yang lemah, tapi orang yang mau bangkit dari kegagalan, saudara. Ingat baik-baik, banyak orang sukses bukan berarti dia tidak pernah gagal. Banyak orang yang mungkin saat ini saudara tenar jadi idola, bukan berarti dia tidak pernah terpuruk, saudara sekalian. Tapi ketika dia terpuruk, dia bisa pandang Tuhan. Dia melihat tangan Tuhan yang kuat menarik dia kembali untuk bangkit, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu Tuhan juga ingin, saudara, ketika kau ada di atas, ulurkan tanganmu kepada saudara-saudaramu, kepada teman-temanmu, kepada orang tuamu, kepada siapapun yang mungkin saat ini sedang jatuh, yang saat ini mungkin sedang gagal, saudara. Supaya kau bisa menarik dia, supaya dia juga bisa melihat tangan Tuhan yang kuat, menarik dia kembali. Haleluya, saudara. Saya percaya banyak orang di sekitar kita dipakai Tuhan. Musa, saudara sekalian, dia tidak pandai. Dia bodoh, saudara sekalian. Ya, dia tidak pandai bicara. Ya, dikatakan dia berat lidah, berat bibir, saudara sekalian. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan bisa menggunakan orang lain untuk membantu Musa. Ya, jadi kamu nggak perlu merasa gagal. Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Apakah dia menyesal? Ya, dia nggak menyesal, saudara. Dia sudah melihat pertolongan Tuhan sampai tahap dia bisa melihat tanah perjanjian. Walaupun itu adalah kesalahannya dia. Setiap kesalahan pasti ada hukuman. Kita tidak mungkin lari dari hukuman. Setiap kesalahan kita kerjakan, saudara, pasti ada hukuman satu hari nanti. Asalkan kita gentleman, saudara. Kita berani untuk menghadapi, bertanggung jawab terhadap kesalahan yang kita kerjakan. Tuhan akan membela kita, saudara sekalian. Haleluya. Sebagai summary, saudara, Tuhan akan pakai orang secara unik dan spesial. Disitulah nilai pribadi, nilai diri dari setiap pribadi kita. Saudara ingat baik-baik, saudara unik, saudara spesial. Tuhan mau memakai talenta yang ada di dalam hidup saudara. Pak, tapi saat ini saya tuh nggak bisa berbuat apa-apa loh, Pak. Saya ini, kerjaan saya juga bukan sesuatu yang tua. Juga saya ini seorang ibu rumah tangga. Saya ini juga mungkin, ya anak-anaknya kurang berprestasi, Pak. Terus kemudian saya jadi orang yang biasa-biasa. Ini orang yang pragmatik, saudara. Dia merasa dirinya tuh biasa-biasa. Ya, nggak ada sesuatu yang spesial dari dirinya. Saudara ingat baik-baik, Tuhan bisa pakai saudara. Karena saudara masalahnya belum memaksimalkan potensi saudara, saudara belum membangkitkan talenta saudara di dalam hidup saudara. Oleh karena itu, tadi saya katakan ada 4 sikap untuk membangkitkan sikap hidup saudara. Jadi kalau diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, jangan nolak. Saudara, jangan nolak. Antusias. Kemudian, saudara nggak ngerti, trust and obey. Taat dan percaya. Percaya dan taat, trust and obey. Percaya dan taat. Jangan ragu. Kalau kita nggak ngerti, nggak masalah, saudara. Tapi berpikir sesuai dengan takaran imanmu. Jangan berpikir lebih daripada takaran. Wah, nanti begini, nanti begitu. Jangan berpikir dulu, saudara. Tuhan bilang apa? Kesulitan sehari cukup untuk sehari. Yang ketiga, saudara, rela dinolkan oleh Tuhan. Kalau saudara sudah mencapai suatu posisi tertentu, saudara harus rela dinolkan oleh Tuhan. Mau nggak, saudara? Dinolkan itu adalah hal yang paling menyakitkan. Apa yang kita capai seakan-akan hilang begitu saja, saudara. Kita mulai lagi dari nol. Mau nggak, saudara? Nggak gampang, kan? Memang nggak gampang.
Tapi orang yang dinolkan Tuhan adalah orang yang bisa dipakai Tuhan. Orang yang bisa ditarik masuk ke dalam rencana Tuhan. Dan pada akhirnya mencapai tujuan kehidupanmu dengan sempurna. Yang terakhir saudara, orang yang sukses bukan orang yang berarti tidak pernah gagal. Orang yang berhasil pasti mengalami banyak keterpurukan saudara. Asalkan kita berani bangkit untuk dari kegagalan, maka Tuhan bisa memakai kita dengan sempurna. Kalau kita selalu lemah, letih, lesu, saudara, belum berperang kita sudah kalah, susah, nggak bisa, nggak mau, saudara. Gimana Tuhan mau pakai kita, saudara? Haleluya. Hari ini saya mau berdoakan untuk saudara. Bagi setiap saudara yang mau dimaksimalkan talentanya oleh Tuhan. Ya. Hari ini ayo kita berdoa. Ya, jangan kita merasa kita ini tidak berguna, saudara. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan pedulikan apa kata orang, saudara sekalian. Tapi pedulikan apa kata Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Boleh angkat tangan, saudara. Oh, syekara laba laba laba, iya laba 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 laba.